Halo sahabat otomotif, kembali lagi di channel Otomofix. Kali ini Otomofix akan membahas tentang radiator dan komponen sistem pendingin lainnya. Simak video ini sampai selesai untuk menambah wawasan sahabat otomotif tentang sistem pendingin pada mesin mobil. Komponen sistem pendingin yang pertama adalah radiator. Pada radiator terdapat upper tank yang berfungsi untuk menampung air coolant yang membawa suhu panas dari mesin. Kemudian air panas akan mengalir pada radiator core atau pipa-pipa kecil pada radiator untuk kemudian disalurkan panasnya ke udara yang melalui sirip-sirip radiator. Lalu setelah air radiator melalui proses pendinginan, maka air radiator akan ditampung oleh lower tank yang kemudian akan disalurkan kembali ke mesin untuk menyerap panas mesin. Kemudian komponen sistem pendingin yang berikutnya adalah kipas radiator dan motor fan. Kipas radiator merupakan salah satu komponen yang berguna untuk mengalirkan udara masuk ke mesin melalui kisi-kisi yang terdapat pada radiator, sehingga menjaga air pendingin atau coolant berada dalam suhu yang sesuai dengan suhu mesin saat bekerja. Berdasarkan cara kerjanya, kipas radiator dibagi menjadi dua tipe. Tipe konvensional dan tipe motor listrik. Tipe konvensional diputar oleh mesin melalui fan belt. Tipe motor listrik diputar oleh sistem kelistrikan. Tipe motor listrik diciptakan agar mesin dapat bekerja lebih efisien dan ekonomis. Komponen sistem pendingin yang lainnya adalah tabung reservoir radiator. Tabung reservoir ini berfungsi sebagai wadah cadangan air radiator dan wadah lebihan air radiator. Tabung reservoir ini terletak dekat tutup radiator dan dihubungkan dengan selang ke tutup radiator. Ketika suhu mesin tinggi, maka tekanan radiator akan meningkat, sehingga katup tekan tutup radiator terbuka dan mengalirkan tekanan air radiator ke reservoir. Hal ini bertujuan agar radiator tidak jebol. Begitu juga sebaliknya, ketika suhu mesin sudah turun, akan terjadi kevakuman dalam radiator, sehingga katup vakum pada tutup radiator akan terbuka dan menghisap air radiator dari reservoir untuk mengisi kekosongan pada radiator. Komponen sistem pendingin yang berikutnya adalah water pump. Water pump berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin ke seluruh sistem pendingin. Water pump diputar oleh mesin melalui drive belt. Jadi periksalah kondisi drive belt secara rutin agar tidak putus saat kita melakukan perjalanan. Karena jika drive belt putus, maka water pump tidak akan berputar dan berhenti mensirkulasikan air pendingin. Akibatnya akan terjadi kegagalan pada sistem pendingin yang menyebabkan mesin menjadi overheat. Komponen sistem pendingin yang berikutnya adalah tutup radiator. Tutup radiator ini berfungsi untuk menutup lubang pengisian air. Selain itu, tutup radiator berfungsi untuk menjaga kestabilan tekanan pada sistem pendingin. Tutup radiator memiliki dua katup. Yang pertama adalah katup tekan atau pressure valve. Dan yang kedua adalah katup vakum atau vacuum valve. Cara kerjanya adalah ketika suhu mesin tinggi, maka tekanan air radiator akan meningkat, sehingga katup tekan atau pressure valve terbuka dan air radiator akan mengalir ke reservoir tank. Sebaliknya, ketika suhu mesin telah dingin, akan terjadi kevakuman pada radiator, sehingga dapat membuka katup vakum pada tutup radiator dan menghisap air dalam reservoir untuk mengisi kekosongan dalam radiator. Berikutnya adalah termostat. Termostat ini berfungsi untuk menstabilkan suhu mesin agar berada di suhu idealnya. Jadi termostat ini adalah sebagai pintu masuk air pendingin ke mesin. Ketika suhu mesin masih rendah, termostat ini akan menutup. Tujuannya agar mesin cepat mencapai suhu kerjanya. Karena jika suhu kerja mesin tidak cepat tercapai, akan berpengaruh pada efisiensi bahan bakar. Mesin juga membutuhkan panas agar kinerjanya efektif.
Suhu kerja mesin yang ideal berkisar antara 90 derajat sampai 100 derajat Celcius. Komponen sistem pendingin yang berikutnya adalah selang-selang sistem pendingin. Selang-selang sistem pendingin ini ada yang berbahan karet dan juga berbahan logam. Selang bagian atas adalah upper hose. Fungsinya adalah mengalirkan air radiator dari mesin yang bersuhu tinggi menuju ke upper tank, untuk kemudian didinginkan di radiator. Selang bagian bawah adalah lower hose, yang berfungsi untuk mengalirkan air yang telah didinginkan di radiator menuju ke mesin, untuk mendinginkan mesin dan menjaga suhu idealnya. Begitulah cara sistem pendingin mesin bekerja. Air radiator terus bersirkulasi untuk menjaga suhu mesin agar tetap berada di suhu idealnya. Dan untuk komponen yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah air coolant radiator. Air coolant didesain untuk memiliki kemampuan yang lebih baik daripada air biasa untuk sistem pendingin mesin. Air coolant bersifat anti karat, sehingga dapat menjaga komponen-komponen sistem pendingin agar berumur lebih panjang. Selain itu, air coolant memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada air biasa, sehingga memiliki sistem pendinginan yang lebih baik daripada air biasa. Terima kasih telah menonton video penjelasan mengenai komponen sistem pendingin beserta fungsinya. Apabila ada saran dan masukan untuk video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Subscribe channel Otomofix agar dapat berkembang dan terus memberikan informasi otomotif setiap hari.